Halo peserta didik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, mampu mengidentifikasikan jenis-jenis bioteknologi konvensional dan modern. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep fermentasi untuk menjelaskan proses pembuatan makanan tradisional. Yang keempat, mampu menganalisis contoh produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mampu mengevaluasi dampak penggunaan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mampu membuat produk bioteknologi sederhana melalui kegiatan praktikum atau simulasi. Kalian perhatikan beberapa makanan berikut: tempe, tape, yogurt, keju, dan roti. Makanan-makanan tersebut sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin makanan favorit kalian. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana makanan tersebut dibuat? Ternyata makanan-makanan tersebut dibuat dengan bantuan makhluk hidup yang sangat kecil, yang disebut mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Mikroorganisme tersebut membantu mengubah bahan makanan menjadi produk baru yang memiliki rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda. Proses pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia disebut bioteknologi. Bioteknologi sebenarnya sudah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu. Pada masa lalu, manusia telah membuat makanan seperti tempe dan tape melalui proses fermentasi. Meskipun mereka belum mengetahui bahwa proses tersebut melibatkan mikroorganisme, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai memahami proses tersebut secara ilmiah. Saat ini, bioteknologi tidak hanya digunakan dalam bidang makanan, tetapi juga digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, industri, dan lingkungan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari beberapa hal penting mengenai bioteknologi, yaitu pengertian bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi, prinsip fermentasi, contoh produk bioteknologi, dampak bioteknologi dalam kehidupan, serta contoh penerapan bioteknologi sederhana. Dengan memahami materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui bagaimana bioteknologi berperan dalam kehidupan manusia. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Secara sederhana, bioteknologi dapat diartikan sebagai penggunaan organisme hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat. Organisme yang digunakan dalam bioteknologi biasanya adalah mikroorganisme karena ukurannya kecil dan memiliki kemampuan melakukan berbagai reaksi biologis yang penting. Contoh mikroorganisme yang sering digunakan dalam bioteknologi antara lain, yaitu ada bakteri, jamur, ragi, serta beberapa jenis alga. Mikroorganisme tersebut mampu mengubah bahan-bahan tertentu melalui proses biologis sehingga menghasilkan produk baru yang memiliki manfaat bagi manusia. Sebagai contoh, bakteri dapat mengubah susu menjadi yogurt melalui proses fermentasi. Jamur dapat mengubah kedelai menjadi tempe, sedangkan ragi dapat membantu proses pembuatan roti. Selain digunakan dalam bidang makanan, bioteknologi juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Misalnya, dalam pembuatan antibiotik, vaksin, dan insulin untuk penderita diabetes. Di bidang pertanian, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan tanaman unggul yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan dalam bidang lingkungan, bioteknologi dimanfaatkan untuk membantu proses pengolahan limbah sehingga limbah tidak mencemari lingkungan. Dengan berbagai manfaat tersebut, bioteknologi menjadi salah satu teknologi yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Yang selanjutnya ada jenis-jenis bioteknologi. Secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung dengan teknik yang masih sederhana. Bioteknologi ini sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum manusia memahami ilmu mikrobiologi. Pada bioteknologi konvensional, proses yang paling sering digunakan adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses perubahan bahan makanan menjadi produk baru dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Salah satu proses penting dalam bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian zat makanan oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen atau dengan oksigen yang sangat sedikit. Dalam proses fermentasi, mikroorganisme menggunakan bahan makanan sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya. Selama proses tersebut, mikroorganisme menghasilkan berbagai zat baru seperti alkohol, asam laktat, atau gas karbon dioksida. Zat-zat tersebut menyebabkan perubahan pada bahan makanan, misalnya perubahan rasa, aroma, tekstur, dan kandungan gizinya. Salah satu contoh proses fermentasi yang paling dikenal adalah pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe secara sederhana dimulai dengan merendam kedelai dalam air selama beberapa jam. Setelah itu kedelai direbus hingga matang dan kulitnya dilepaskan. Kedelai yang telah matang kemudian didinginkan dan dicampur dengan ragi tempe yang mengandung jamur. Setelah itu, kedelai dibungkus dan disimpan selama sekitar 2 hari. Dalam waktu tersebut, jamur akan tumbuh dan menyatukan biji kedelai sehingga terbentuk tempe. Selain tempe, proses fermentasi juga digunakan dalam pembuatan tape, yogurt, roti, keju, dan kecap. Fermentasi tidak hanya menghasilkan makanan dengan rasa yang khas, tetapi juga dapat meningkatkan nilai gizi serta membuat makanan lebih tahan lama. Contoh bioteknologi konvensional antara lain pembuatan tempe dari kedelai, pembuatan tape dari singkong atau beras ketan, pembuatan yogurt dari susu, pembuatan roti menggunakan ragi, pembuatan kecap dan keju. Yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan teknologi yang lebih maju dan melibatkan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah teknik untuk mengubah atau memodifikasi gen suatu organisme sehingga organisme tersebut memiliki sifat tertentu yang diinginkan. Sebagai contoh, ilmuwan dapat memasukkan gen tertentu ke dalam tanaman agar tanaman tersebut menjadi lebih tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Bioteknologi modern biasanya dilakukan di laboratorium dengan menggunakan peralatan yang lebih canggih dan memerlukan keahlian khusus. Contoh bioteknologi modern antara lain yang pertama kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril. Teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan yang tinggi karena tumbuhan memiliki sifat meristematik atau aktif membelah yang tinggi. Tujuan kultur jaringan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam jumlah besar, cepat, dan seragam. Yang kedua ada bayi tabung. Bayi tabung bertujuan untuk mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Bayi tabung dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media atau fertilisasi in vitro. Oleh karena itulah disebut bayi tabung setelah ovum dibuahi dan mengalami pembelahan saat embrio berada pada tahap blastula. Yang ketiga ada cloning. Salah satu hewan yang sangat terkenal hasil cloning adalah domba Dolly. Cloning atau transfer inti dilakukan dengan cara memindahkan sel inti somatik atau inti sel tubuh ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Sel ini kemudian distimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio. Embrio yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan yang sejenis. Individu hasil cloning akan mirip sifatnya dengan individu pendonor inti sel.
Yang keempat ada teknologi hibridoma. Hibridoma atau fusi sel adalah penggabungan dua jenis sel untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat antibodi monoklonal, para ilmuwan menggabungkan sel kanker dengan sel limfosit B. Sel kanker memiliki sifat cepat membelah sedangkan sel limfosit B dapat menghasilkan antibodi. Hasil penggabungan kedua sel ini akan menghasilkan sel hibridoma yang cepat membelah dan menghasilkan antibodi dalam jumlah banyak. Yang kelima ada DNA rekombinan. Pada dasarnya DNA rekombinan sering terjadi di alam. Misalnya saja pada saat virus menginfeksi bakteri. DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri sehingga terjadilah DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik penggabungan dua jenis DNA yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam teknik DNA rekombinan diperlukan DNA target dan plasmid. DNA target adalah DNA yang akan disisipkan, misalnya DNA manusia yang mengandung gen insulin. Sedangkan plasmid adalah DNA sirkuler pada bakteri di luar kromosom. Pemilihan plasmid ini dikarenakan bentuknya sederhana, mudah direkayasa dan dapat memperbanyak sendiri. DNA target yang akan disisipkan digabungkan dengan plasmid bakteri. Plasmid rekombinan atau yang telah ada DNA asingnya. Ini akan ditransformasikan ke dalam sel bakteri. Bakteri inilah yang akan digunakan sebagai sumber penghasil produk. Misalnya untuk membuat hormon insulin atau menghasilkan tanaman transgenik yang tahan hama, tanaman yang dapat memupuk sendiri. Yang selanjutnya ada contoh produk bioteknologi. Bioteknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Banyak produk yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil dari proses bioteknologi. Beberapa contoh produk bioteknologi antara lain, yang pertama ada tempe. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang dibuat dari kedelai yang difermentasi oleh jamur. Tempe memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga menjadi sumber gizi yang baik bagi tubuh. Yang kedua ada tape. Tape dibuat dari singkong atau beras ketan yang difermentasi menggunakan ragi. Tape memiliki rasa manis dan aroma khas karena terbentuknya alkohol selama proses fermentasi. Yang ketiga ada yogurt. Yogurt merupakan minuman yang dibuat dari susu yang difermentasi oleh bakteri baik. Yogurt memiliki manfaat bagi kesehatan, terutama untuk membantu menjaga keseimbangan bakteri baik dalam sistem pencernaan. Yang keempat ada keju. Keju merupakan produk fermentasi susu yang banyak digunakan dalam berbagai jenis makanan. Selain dalam bidang makanan, bioteknologi juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Misalnya dalam produksi antibiotik dan vaksin yang digunakan untuk mencegah berbagai penyakit. Di bidang pertanian, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan tanaman unggul yang memiliki hasil panen lebih tinggi dan lebih tahan terhadap hama. Yang selanjutnya penerapan bioteknologi sederhana. Bioteknologi juga dapat dipraktikkan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kegiatan bioteknologi sederhana adalah membuat tape singkong. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, singkong dikupas dan dicuci hingga bersih. Kedua, singkong dikukus hingga matang. Ketiga, setelah singkong dingin, singkong ditaburi dengan ragi tape secara merata. Yang keempat, singkong kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama 2-3 hari. Selama proses tersebut, terjadi fermentasi yang menyebabkan singkong berubah menjadi tape dengan rasa manis dan aroma khas. Yang terakhir ada dampak bioteknologi. Bioteknologi memberikan berbagai dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif. Beberapa dampak positif bioteknologi antara lain yang pertama ada meningkatkan produksi pangan sehingga kebutuhan makanan dapat terpenuhi. Yang kedua menghasilkan makanan yang lebih bergizi. Yang ketiga membantu produksi obat-obatan dan vaksin. Yang keempat membantu mengatasi pencemaran lingkungan melalui pengolahan limbah. Namun, jika tidak digunakan secara bijak, bioteknologi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain yang pertama ada kemungkinan munculnya alergi dari produk rekayasa genetika. Yang kedua, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi genetika. Oleh karena itu, penggunaan bioteknologi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, peserta didik,
sudah tak terasa materi kita selesai sampai di sini. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Kita juga telah mempelajari jenis-jenis bioteknologi, proses fermentasi, contoh produk bioteknologi, serta dampak bioteknologi dalam kehidupan. Bioteknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia, terutama dalam bidang pangan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Namun, penggunaan teknologi ini harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang bioteknologi. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.